Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Hai pejuang UTBK, bertemu lagi dengan channel Irama Widya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK Tes Kemampuan Akademik Bidang Matematika Part 3. Bagi kalian yang belum menonton Part 1 dan Part 2-nya, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Sekarang, mari kita simak pembahasannya. Sekarang kita bahas nomor 11. Jika x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9 habis membagi px sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi ax kuadrat ditambah 48x kurangi b, maka nilai dari a tambah b adalah a 17, b 45, c 62, d 102 atau e 765. Kita perhatikan x kuadrat tambah dikurangi 6x tambah 9 habis membagi px. Artinya, atau kita ubah dulu x kuadrat, kita faktorkan terlebih dahulu ya, x kuadrat dikurangi 6x tambah 9-nya. Menjadi x 3 dengan x min 3. Kita tuliskan px-nya ya. Px sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi ax kuadrat tambah 48x kurangi b. Bagaimana cara menentukan nilai A dan B-nya? Kita gunakan Horner ya, pembagian Horner. Kita tuliskan koefisien-koefisiennya saja. 2, negatif A 48, dan negatif B. Tulis 2, negatif A 48, dan negatif B. Kayak ini pembaginya x min 3, kita tulis di sini 3 ya. Nah, di sini kosong, 2 turun, 2 dikali 3, 6. Di sini tambah negatif A tambah 6, berarti jadi 6 kurangi A ya. 6 kurangi A dikali 3, diperoleh 18 dikurangi 3A. Hasilnya 48 ditambah 18 kurangi 3A adalah 66 kurangi 3A. Ini kita perpanjang. 66 kurangi 3A dikali 3 menjadi 198 dikurangi 9A. Negatif B ditambah 198 dikurangi 9A menjadi 198 dikurangi 9A dikurangi B. Nah, inilah hasilnya atau sisanya. Nah, di sini kan karena x kuadrat dikurangi 6x tambah 9 habis membagi px, artinya 198 dikurangi 9a dikurangi b harus sama dengan 0. Sekarang
kita gunakan order kembali untuk yang ini ya, 26 kurangi A dan 66 kurangi 3A. Dengan pembaginya ada X min 3 lagi. Di sini kosong. 2. 2 dikali 3, 6. 6 kurangi A ditambah 6 itu 12 kurangi A. 12 kurangi A kali 3, 36 kurangi 3A. 66 kurangi 3A ditambah 36 kurangi 3A adalah 102 dikurangi 6A. Karena X min 3 ini habis membagi PX, artinya 102 dikurangi 6A harus 0 ya. Nah, dari sini kita peroleh 102 dikurangi 6A sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan 102, diperoleh negatif 6A sama dengan negatif 102. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 6, diperoleh A sama dengan negatif 102 per negatif 6. Hasilnya 17. Nah, kita substitusikan A17 ini ke sini ya. Diperoleh 198 dikurangi 9 dikali 17 kurangi B sama dengan 0. 198 dikurangi 9 kali 17, 3. 9 kali 1, 9 tambah 6. 153 dikurangi B sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 198 dikurangi 153. Peroleh 4. 5 dikurangi B sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan B. Sehingga diperoleh 45 sama dengan B. Atau B sama dengan 45. Diperoleh nilai B. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai A tambah B ya. A tambah B. A-nya 17, B-nya 45. 17 ditambah 45 itu 62. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Begitu ya. Sekarang kita bahas nomor 12. 4 buku seri matematika, 1 buku seri ekonomi, dan 1 buku seri bahasa akan disusun dalam rak buku dalam satu baris. Jika buku dengan seri yang sama tidak dibedakan, maka peluang susunan buku sehingga tidak ada 3 atau lebih buku dengan seri buku yang sama tersusun secara berurutan adalah A 1/6, B 2/5, C setengah, D 3/5, atau E 2/3. Di sini diketahui 4 buku matematika, 1 buku ekonomi, dan 1 buku bahasa. Kita misalkan, atau karena ada 4 buku seri matematika, kita bisa tulis 4 M1 M1, M2, M3, dan M4. Karena ada 4. Kemudian yang ekonomi ada 1. Kita bisa tulis E saja. Dan seri bahasa 1.
Nah, di sini ditekankan lagi ya. Buku dengan seri yang sama tidak dibedakan. Artinya, M1, M2, M3, dan M4 ini sama. Kita bisa tulis M1, M2. Kemudian, yang ditanyakan adalah peluang susunan buku sehingga tidak ada 3 atau lebih buku dengan seri yang sama tersusun secara berurutan. Berarti tidak boleh M1, M2, M3. Berarti ini tidak boleh ya. Atau M1, M3, M4. Ini pun tidak boleh karena sama ya. M1, M2, M3, M4 itu sama semua. Nah, sekarang kita hitung dulu banyaknya susunan yang mungkin terbentuk. Berarti NS sama dengan, ini ada 6 seri ya. Ini 1 seri, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti 4 tambah 1 tambah 1. Jadi ada 6 ya. 6 faktorial per, yang matematika saja ada 4 buku, berarti 4 faktorial. Yang ekonomi 1 buku, artinya 1 faktorial. Dan yang bahasa ada 1 buku, 1 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. 6 faktorial kita ubah menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Disederhanakan menjadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, sekarang kita misalkan susunan bukunya, kejadiannya misalkan A ya. Susunan buku yang terbentuk. Berarti di sini ada susunan 1, susunan 2, susunan 3, susunan 4, 5, 6. Atau biar jelas kita pakai yang merah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita misalkan yang susunan pertama itu matematika. Karena di sini tidak boleh 3 berurutan ya, berarti kita bisa milih ekonomi atau bahasa. Kita pilih yang ekonomi. Kemudian matematika. Yang ini misalkan kita bahasa, yang ini matematika. Kemudian ini susunan pertama ya. Susunan keduanya matematika. Kita ubah posisinya menjadi bahasa, matematika, ini ekonomi, ini matematika. Berarti sudah 2 ya. Sekarang 3, susunan ketiga. Yang depan tetap matematika. Yang ini kita simpan buku ekonomi, kemudian yang ini kita simpan buku bahasa. Artinya yang ke-5 dan ke-6 matematika ya. Ke-4 matematika. Nah, yang ini kita tukar tempat menjadi bahasa dulu, kemudian yang ekonomi. Belakangnya tetap matematika. Kemudian susunan ke-5
diawali dengan buku ekonomi. Kemudian yang berikutnya matematika, matematika dipisah oleh buku bahasa ya. Bahasa, matematika, dan matematika lagi. Nah, yang keenam, kita pindah tempat. Berarti bahasa di depan, ini matematika, matematika, ini ekonomi, ini matematika, matematika. Sudah ada 6 ya. Berarti kita coba susunan berikutnya. 7. Kita mulai dengan matematika, diseling oleh buku ekonomi, yang ini matematika, yang ini bahasa, matematika, matematika lagi. Kemudian ke-8, ini bisa dipindahkan ya, menjadi matematika, bahasa, matematika, ekonomi, matematika, matematika lagi. Selanjutnya, kita lihat susunan ke-9. Misalkan, di sini matematika, di sini ekonomi, di sini matematika, matematika, di sini bahasa, di sini matematika. Susunan ke-10-nya kita ubah tempatnya ya. Yang ekonomi dan bahasa diperoleh matematika, bahasa, matematika, matematika, ekonomi, matematika. Kemudian kita tuliskan susunan ke-11 ya. Susunan ke-11 MM E, MM, berarti sisanya yang bahasa ya. Ke-12, berarti kita bisa pindahkan yang E dan yang B. Kita tulis M, B, M, E. Sehingga diperoleh banyaknya susunannya buku yang terbentuk ada 12. Kita tulis NA sama dengan 12. Berarti peluang dari A adalah NA per NS. Sama dengan NA-nya 12, NS-nya 30. Kita sederhanakan dengan dibagi 6 ya, berarti 2/5. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Begitu ya. Selanjutnya kita bahas nomor 13. Jika P dan Q akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P min K dan Q min K dengan K konstanta bilangan real adalah A. X kuadrat tambah B kurangi 2KX ditambah C kurangi BK min K kuadrat sama dengan 0. B. X kuadrat tambah B min KX ditambah C tambah BK tambah K kuadrat sama dengan 0. C. X kuadrat tambah B tambah 2KX ditambah C dikurangi BK dikurangi K kuadrat sama dengan 0. D. X kuadrat tambah B tambah 2KX ditambah C tambah BK tambah K kuadrat sama dengan 0. Atau E. X kuadrat tambah B tambah KX ditambah C tambah BK tambah K kuadrat sama dengan 0. Di sini kita punya persamaan kuadrat dengan akar-akarnya P dan Q. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru
yang akar-akarnya P min K dan Q min K. Kita tulis P min K dan Q min K. Kita misalkan ya, persamaan kuadrat akar-akarnya itu misalkan Y1 sama dengan P min K atau dan Y2 sama dengan Q dikurangi K. Dari sini kita bisa peroleh Y1 tambah K sama dengan P. Kemudian yang ini pun jadi Y2 tambah K sama dengan Q. Ini terbentuk satu kesamaan ya. Jadi kita bisa misalkan menjadi Y tambah K sama dengan P. Cukup dengan ini. Sekarang, karena P dan Q ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka bisa kita tulis X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, P kan akar-akar ya. Karena kita P-nya sudah kita misalkan Y tambah K, kita substitusikan, diperoleh Y tambah K kuadrat tambah B kali Y tambah K ditambah C sama dengan 0. Kita jabarkan, diperoleh Y kuadrat ditambah 2YK ditambah K kuadrat ditambah B kali Y ditambah B kali K ditambah C sama dengan 0. Y kuadrat sama ditambah, kita kelompokkan yang ada variabel Y-nya. Berarti 2YK ditambah BY ditambah K kuadrat tambah BK ditambah C sama dengan 0. Y kuadrat, Y-nya kita keluarkan menjadi 2K ditambah B kali Y ditambah K kuadrat ditambah BK ditambah C sama dengan 0. Karena nilai Y ini merupakan variabel ya, jadi kita bisa misalkan lagi X kuadrat 2K ditambah B kali X ditambah K kuadrat ditambah BK ditambah C sama 0. Atau kita, karena di sini B dulu ya, kemudian yang ini C dulu, bisa kita ubah menjadi X kuadrat ditambah B ditambah 2K kali X ditambah C ditambah BK ditambah K kuadrat. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Begitu ya. Selanjutnya kita bahas nomor 14. Misalkan titik A dan B terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y tambah K sama dengan 0. Sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di titik C 8,1. Jika luas segi 4 yang melalui titik A, B, C, dan pusat lingkaran ada 12, maka nilai K adalah A negatif 1, B 0, C 1, D 2,
atau E3? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membuat ilustrasinya terlebih dahulu ya. Kita buat lingkaran. Misalkan ini titik A, dan ini titik B. Ini titik pusat, kita misalkan P. P lingkaran. Kemudian berpotongan di titik C. Kita misalkan C-nya di sini. C 8,1. Kita tarik garis. Kemudian diketahui luas segi 4 adalah 12. Seperti ini. Daerah ini luasnya itu 12. Nah, sekarang perhatikan persamaan lingkaran ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah K sama dengan 0. Di sini kita bisa peroleh titik pusatnya ya. Titik pusat lingkaran itu adalah negatif min 6, negatif setengah min 2. Atau P-nya adalah negatif setengah dari negatif 6 adalah 3. Negatif setengah dari negatif 2, 1. Jadi pusat lingkarannya adalah 3,1. Kemudian kita cari panjang AP atau jari-jarinya ya. R sama dengan atau AP sama dengan jari-jari itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. A kuadrat A, B ini merupakan pusat lingkaran ya. A-nya 3, berarti 3 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurangi C, konstanta dari persamaan lingkaran, yaitu K. Kita sederhanakan, 9 ditambah 1 dikurangi K, sama dengan akar 10 dikurangi K. Berarti jarak dari A ke P itu akar 10 dikurangi K. Sekarang perhatikan, segitiga siku-siku APC di siku-siku di A ya.
Sehingga berdasarkan teorema Pythagoras, kita bisa peroleh PC kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AC kuadrat. PC kuadrat 3 atau 8 kurangi 3 kuadrat ditambah 1 kurangi 1 kuadrat sama dengan AP kuadrat itu ini ya, 10 akar 10 kurangi K. Di akar 10 dikurangi K kuadrat ditambah AC kuadrat. Yang ini 8 kurangi 3, 5. 5 dikuadratkan 25 ya. Ditambah 1 kurangi 1, 0. Dikuadratkan 0. Ini kita kuadratkan, peroleh 10 dikurangi K ditambah AC kuadrat. Kemudian kedua ruas, kita kurangi dengan 10 kurangi K, diperoleh 15 ditambah K sama dengan AC kuadrat. Atau, jika kedua ruas kita akarkan, diperoleh AC sama dengan akar 15 ditambah K. Kemudian, karena kita perhatikan panjang AP dan panjang PB itu sama, yaitu jari-jari dari lingkaran, dan panjang AC dan panjang BC pun akan sama karena merupakan garis singgung lingkaran ya. Sehingga bisa kita tuliskan luas A, P, B, C akan sama dengan 2 kali luas segitiga APC ya. APC. Luas APBC adalah 12. 2 dikali luas segitiga APC berarti panjang AP kali panjang AC ya. AP dikali AC per 2. Jika kita sederhanakan, kita peroleh 12 sama dengan panjang AP dikali panjang AC. Tadi panjang AP itu akar 10 kurangi K. Dan panjang AC akar 15 tambah K. Sehingga bisa kita tulis menjadi 12 sama dengan akar 10 dikurangi K dikali akar 15 ditambah K. Kemudian, atau kita tulis dulu, 12 sama dengan akar dari 10 dikurangi K kali 15 ditambah K. Kedua ruas kita kuadratkan ya, diperoleh 144 sama dengan 10 dikurangi K kali 15 ditambah K. Kita jabarkan diperoleh 10, 150, 10 tambah 10 kali K, 10K, negatif K kali 15 kurangi 15K, negatif K tambah K, negatif K kuadrat. Kedua ruas kita kurangkan dengan 144 ya. Diperoleh 0, 150 dikurangi 144, 6, ditambah 10K dikurangi 15K, menjadi 5K dikurangi K kuadrat. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, peroleh K kuadrat tambah 5K
kurangi 6. Kita faktorkan ya. Di sini K, sini K. Yang hasil kalinya negatif 6, sedangkan jumlahnya plus 5, yaitu plus 6 dan negatif 1. Sehingga peroleh K plus 6 sama dengan 0, atau K kurangi 1 sama dengan 0. Ini K sama dengan negatif 6, atau K sama dengan 1. Ini jawabannya. Nah, sekarang kita lihat opsi yang memenuhi negatif 6 atau 1. Kita lihat jawabannya yang 1 ya, yang C. Gitu ya. Ya, selanjutnya mari kita bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 15. Diketahui matriks A 1, 2, 2, 4, B 0, 0, 0, 5, dan C AB, B negatif A dengan A dan B bilangan real. Jika berlaku matriks A sama dengan C, matriks C kali matriks B dikali matriks C transpos, maka pernyataan di bawah ini yang salah adalah A, C transpos sama dengan C inverse, B, C inverse sama dengan C, C, determinan A sama dengan determinan B, D, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1, atau E, determinan C sama dengan determinan A. Di sini kita punya 3 matriks ya. Matriks A, B, dan C. Kemudian berlaku A sama dengan C kali B kali C transpos. Kemudian yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Jika kita perhatikan, pilihan A, B, D, dan E harus menentukan dulu matriks C-nya ya. Sedangkan untuk pilihan C, determinan A sama dengan determinan B, matriksnya diketahui. Jadi kita bisa dahulukan untuk menghitung determinan A dan determinan B. Kita tulis determinan A, matriks A, 1, 2, 2, 4, sama dengan determinan B. Determinan 0, 0, 0, 5. Ini determinannya 4 kali 1, dikurangi 2 kali 2, 4. Sama dengan determinannya 0 kali 5, 0, dikurangi 0 kali 0, 0. Jadi ini 4 kurangi 4, 0. 0 kurangi 0, 0. Jadi pilihan C, yaitu determinan A sama dengan determinan B, benar ya. Sekarang kita perhatikan A sama dengan C, B, C transpos. Kita lihat, kita tulis A-nya matriks 1, 2, 2, 4, C-nya A, B, B negatif A, B-nya 0, 0, 0, 5. Nah, C transpos itu merupakan perubahan dari C, di mana kolom jadi baris. Kita lihat kolom AB, jadi kita simpan di sini. Yang baris, jadi B min A. Jadi secara bentuk kita lihat C akan sama dengan C transpos ya. Sekarang kita operasikan
2, 4 yang matriks C dengan B. Kita kalikan baris dengan kolom. Diperoleh A kali 0 ditambah B kali 0, 0 ya. A kali 0 ditambah B kali 5, 5B. Kemudian B kali 0 negatif A kali 0, 0. B kali 0 ditambah negatif A kali 5, negatif 5A. Dikali A, B, B min A. Kemudian kita kalikan matriks ini. Diperoleh 1, 2, 2, 4 sama dengan 0 kali A ditambah 5B kali B, jadi 5B kuadrat ya. 0 kali B ditambah 5B kali negatif A, negatif 5AB. Kemudian 0 kali A dikali negatif 5A ditambah negatif 5A kali B, diperoleh negatif 5AB. 0 kali B ditambah negatif 5A kali negatif A, menjadi 5A kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh 1 sama dengan 5B kuadrat. Bisa kita tulis menjadi 1 sama dengan 5B kuadrat. Kedua ruas kita bagi 5 ya, menjadi B kuadrat sama dengan 1/5. Kemudian kedua ruas kita akarkan. B sama dengan minus akar 1/5 atau plus minus 1/5 akar 5. Kemudian untuk menentukan nilai A, kita pilih yang ini ya. 2 sama dengan negatif 5A kali B. Sehingga diperoleh 2 sama dengan negatif 5AB. Kedua ruas kita kalikan atau kita bagi dengan negatif 5, diperoleh AB sama dengan negatif 2/5. Kemudian karena di sini sudah ada nilai B-nya, untuk B sama dengan 1/5 akar 5, maka nilai A-nya adalah kedua ruas kita bagi dengan 1/5 akar 5, diperoleh sama dengan negatif 2/5 akar 5. Kemudian untuk B sama dengan negatif 1/5 akar 5, diperoleh A kali negatif 1/5 akar 5 sama dengan negatif 2/5. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 1/5 akar 5 ya. Peroleh negatif 2/5 per negatif 1/5 akar 5. Jadi 2/5 akar 5. Jadi nilai A-nya adalah, jadi jika B-nya sama dengan 1/5 akar 5, maka A-nya negatif 2/5 akar 5. Jika B-nya negatif 1/5 akar 5, maka A-nya 2/5 akar 5. Sekarang sudah ada nilai A dan B. Bisa kita periksa yang D ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Sini untuk
untuk A sama dengan negatif 2/5 akar 5, dan B sama dengan 1/5 akar 5. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan negatif 2/5 akar 5, kita kuadratkan menjadi 4/5. Ditambah B kuadrat, 1/5 akar 5, kita kuadratkan menjadi 1/5. Hasilnya 5/5 atau sama 1. Kemudian untuk yang A-nya 2/5 akar 5 dan B-nya negatif 1/5 akar 5. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2/5 akar 5 dikuadratkan, peroleh 4/5. Ditambah negatif 1/5 akar 5 dikuadratkan, diperoleh 1/5. Jadi hasilnya 5/5 sama dengan 1. Jadi opsi D benar ya. Sekarang dari sini kita peroleh 2 matriks C ya. Yang C pertama untuk kita tandai C pertama itu berarti negatif 2/5 akar 5, 1/5 akar 5, B-nya 1/5 akar 5, negatif A berarti 2/5 akar 5. Kemudian C yang satu lagi, kita tuliskan A-nya 2/5 akar 5, B-nya negatif 1/5 akar 5, negatif 1/5 akar 5, negatif A berarti negatif 2 akar 5. Jika kita perhatikan, matriks C yang pertama dan matriks C yang kedua saling berhubungan ya. Keduanya negatif dari C yang kedua. Jadi kita bisa mengambil salah satu atau memilih salah satu matriks yang diperoleh. Misalkan kita ambil atau pilih matriks yang pertama. Perhatikan yang opsi A, C transpose sama dengan C inverse. Kita tuh cari dulu C transpose dari C ini ya. C transposnya adalah negatif 2 kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Berarti negatif 2/5 akar 5, 1/5 akar 5, kemudian 1/5 akar 5, kemudian 2/5 akar 5. Hasilnya sama seperti C itu sendiri ya, C transpose itu. Kemudian kita cari C inverse. C inverse adalah 1 per determinan dari C, berarti, atau kita tulis saja determinan C dikali yang ini dibalik dan yang ini dikali negatif 1, diperoleh 2/5 akar 5, negatif 1/5 akar 5, negatif 1/5 akar 5, ini berarti menjadi negatif 2/5 akar 5. 1 per determinan C diperoleh dari negatif 2/5 akar 5 dikali 2/5 akar 5 ya. Sehingga hasilnya negatif 4/5. Dikurangi diagonal samping
1/5 akar 5 dikali 1/5 akar 5 diperoleh 1/5. Kali 2/5 akar 5, kita tuliskan lagi matriks yang di atas. Diperoleh 1 per negatif 4/5 dikurangi 1/5, itu negatif 5/5 ya. Sama dengan negatif 1. 5, kita tuliskan kembali. Kita kalikan negatif 1/1 dibagi negatif 1 itu negatif 1 ya. Kemudian kita kalikan ke dalam matriks ini, menjadi diperoleh negatif 2/5 akar 5. Yang ini jadi 1/5 akar 5. Yang ini jadi 1/5 akar 5. Ini 2/5 akar 5. Sama seperti C transpose ya. Berarti C transpose sama dengan C inverse. Dan berlaku C inverse pun sama dengan C. Jadi, jawaban pilihan A dan B sekaligus itu benar ya. Jadi, kemungkinan yang salah itu adalah yang E. Sekarang mari kita buktikan. Tadi determinan A itu, ini sudah diketahui ya, determinan A-nya 0. Kita tulis determinan A 0. Kemudian kita cari determinan C. Tadi determinan C diperoleh hasilnya negatif 1. Sehingga diperoleh determinan C tidak sama dengan determinan A. Jadi benar ya, jawaban yang atau pernyataan yang salah adalah yang pilihan jawaban E. Begitu ya. Sekian pembahasan soal UTBK, tes kemampuan akademik bidang matematika part 3. Selamat belajar dan semoga lancar mengerjakan soal UTBK-nya ya. Dah! Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!